Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel tentunya ya, atau Gerd Sehat ya. Oh ya teman-teman, saya mau tanya nih kepada kalian semua yang nonton video saya ini. Apa kabar kalian semua? Sudah sehat dari asam lambungnya atau masih tetap aja seperti itu? Tolong ya komen di bawah ya, agar saya bisa bantu kalian apa yang jadi kendala pada kalian semua, termasuk dari pola hidup kalian yang kalian susah untuk mengatasinya ya teman-teman ya, atau mengurusinya. Contoh nih, dulu saya waktu sakit saya juga bingung teman-teman, tiap hari kok rasanya seperti ini aja, nggak ada perubahan. Nah ternyata itu semua ada pada faktor makan saya teman-teman. Kenapa kok, misalkan ada yang tanya nih teman-teman, ada yang tanya kenapa kok selalu makan yang dibahas. Iya teman-teman, karena kunci sembuhnya itu ada di situ teman-teman, ada di faktor makanan. Misalkan nih kalian sakit kayak gitu tuh, terus kalian sama makanannya acu tak acu, misalkan yang penting aku makan gitu. Nah itu dah yang menyebabkan kalian gak sembuh-sembuh teman-teman. Contoh, dokter ngelarang pedas, sedangkan kamu pecinta pedas, kalian masih makan nyicip gitu. Teman-teman, yang namanya luka, kalau kalian itu misalkan nih contoh, luka di sini udah jelas luka, kering dikit kamu giniin, keluar darah lagi enggak, luka lagi enggak. Sama yang terjadi pada tubuh kalian, yang terjadi pada lambung kalian maksud saya, itu sariawan gitu, luka ya, kayak sariawan gitu di sini. Ketika dia luka masuk makanan, dan sedangkan makanannya itu pantangannya yang tidak harus kalian makan, yang tidak boleh kalian makan gitu, tapi kalian tetap aja makan, ya luka lagi. Yang sariawan tuh luka lagi, kegores lagi gitu. Ketika udah tergores gitu, kambuh lagi lah, kalian pasti bingung lah, takut mati, takut ini, takut itu, semuanya teman-teman, semuanya yang akan kalian takuti kalau kalian biarkan aja itu. Nah di pokok pembahasan video kali ini ya, oh ya, sebelum video ini dimulai, jangan lupa, saya sarankan lagi ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, agar video ini atau channel ini bisa terus saya bangun teman-teman ya. Bantu, dan saya juga pun akan bantu kalian agar kalian bisa keluar dari lingkaran setan itu ya, GERD anxiety-nya itu ya. Oke, kita lanjut. Di pokok pembahasan video kali ini yaitu tentang makanan. Kalau kemarin itu kan macam-macam makanan, tapi saya sarankan coba dulu, begitu kan ya, dicoba dulu. Nah kalau yang ini makanan yang pasti, makanan pasti aman untuk lambung kalian, untuk asam lambung kalian. Jadi kalian kalau punya uang tinggal berangkat, catat yang aku sebutin ini, tinggal berangkat ke pasar, beli pulang. Jadi kalian gak lama di pasar gitu, daripada kalian nyoba lama di pasar, kambuh lambungnya, bingung nyari pertolongan kemana. Nah kan begitu. Kalau yang ini pasti ya, pasti, yaitu ada 3 teman-teman, ada 6 yang sudah saya kumpulkan. Itu pasti aman buat kalian. Apa saja itu? Yang pertama teman-teman, ini udah nggak asing ya, yaitu nasi putih. Kalau nasi merah seperti yang video kemarin yang saya jelasin, saya nggak pernah nyoba nasi putih ya teman-teman ya. Nasi putih yang lembut, itu yang pertama. Terus yang kedua ada bayam teman-teman. Bayam secara logika menambah darah,
darah kita akan naik. Ingat teman-teman, kalau kalian sakit asam lambung, darah kalian naik turun, walaupun kalian nggak makan bayam. Memang seperti itu. Karena apa? Karena kalian tegang, takut. Ketika lambung kalian naik, kalian takut. Nah bayangin coba, ketika orang takut, tertekan hidupnya, darah pun naik teman-teman, stres pun naik. Ya, stres pun naik. Dengerin nih, saya deketin gini bukan apa, karena anginnya kenceng. Jadi saya deketin biar suara saya nggak kalah sama angin. Bayam, kalau ada bayamnya yang warna merah teman-teman, itu lebih bagus ya. Kalau ke pasar, cari bayam merah, bukan bayam biru hijau, nggak cocok buat kalian. Bagus juga, cuman yang lebih bagus tuh yang merah. Lebih enak juga dimakan teman-teman, dikonsumsi itu lebih enak yang merah ya. Kenapa aku nggak yang hijau? Boleh, silakan makan yang hijau. Yang hijau juga aman, bagus juga. Cuman yang lebih bagus itu yang merah. Mau khasiatnya istilahnya gitu. Oke, itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga itu telur, pasti. Tapi ingat, jangan digoreng. Nggak enak asli kalau nggak digoreng misalkan. Kalau digoreng itu kan minyaknya teman-teman. Kalau kalian ada uang, margarin boleh. Iya kan? Simple kalau sama saya teman-teman. Kalau kalian masih mau ngotot pingin digoreng, margarin jawabannya. Cuman harusnya dapat minyak 2 liter, dapat margarin mungkin cuma 4. Agak mahal teman-teman ya, 4 atau 5 gitu. Harusnya dapat 2 liter si minyak goreng. Kalau dibelikan margarin mungkin cuma dapat 4 gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi intinya margarin itu lebih mahal daripada minyak goreng teman-teman. Jadi saya sarankan kalian itu udah jadi beban keluarga, daripada jadi beban keluarga gitu, mendingan irit gitu loh, biar beban keluarganya itu sedikit ringan lah gitu. Kasihan orang tuanya, kasihan istrinya, kasihan suaminya, kasihan ibunya, kasihan bapaknya yang masih tinggal sama keluarganya ya. Itu telur teman-teman, rebus, tapi ya rebus. Lama ngerjainnya. Nah biar nggak lama, kalian masaknya pakai apa? Magicom misalkan nasinya, cemplungin aja di nasinya itu telurnya, cuci, cemplungin, tunggu dah nasi matang, telur juga ikut matang teman-teman. Itu saran saya ya, itu saran saya di telur. Misal loh terus nggak bisulan, nggak jerawatan, teman-teman inget, lambung kalian tuh misalkan ya kayak gitu ya, ada pertanyaan gitu, nggak bisulan, nggak jerawat atau nggak apa gitu, perlu kalian ingat teman-teman, lambung kalian itu rusak. Bukan rusak, lagi sariawan. Mau makan apapun kalian nggak bakal jadi tenaganya yang banyak kayak orang sehat, kayak gitu enggak, lemes tetap. Karena apa? Karena lambung kalian itu lagi error, lagi proses penyembuhan. Cara ngerawatnya seperti itu, makan dah terus. Kayak kemarin di video kemarin kan udah tak kasih tahu berapa jam sekali kalian makan. Makanya biar nggak ada pertanyaan kayak gitu lagi yang kocak pertanyaannya, tonton dari awal video saya ya. Video saya udah lumayan banyak loh, kalian harus tonton ya biar tahu caranya gimana gitu. Oke teman-teman, itu yang nomor 3 ya, telur. Terus yang keempat lebih simple teman-teman, bahkan kalian gampang nyarinya, yaitu bubur ayam tanpa kacang. Bubur ayam teman-teman ya, untuk kalian semua yang sakit asam lambung, bubur ayam tuh bagus sebenarnya, tapi ayamnya jangan banyak-banyak. Ingat, ayamnya jangan banyak-banyak. Dokter pun nyaranin, ngasih saran, jangan sering makan daging. Ikan jangan sering, boleh
Jangan sering, seminggu 2 kali lah minimal, maksimal, atau seminggu sekali lah. Boleh. Biar apa? Biar kalian nggak kekurangan vitamin. Giliran kekurangan vitamin, bingung kalian. Aduh, bentar, teman-teman. Nah, contohnya ya, ketika kalian kekurangan vitamin, tangan gemetar, lemes, padahal udah habis makan barusan 10 menit yang lalu habis makan, tapi gemeter, masih gemeter. 15 menit, 20 menit yang lalu habis makan tapi kok gemeter. Nah, itu kayak yang kesemutan, itu kekurangan vitamin B. Itu B kompleks ya jawabannya ya. Nyari, kalau mau kalian beli B kompleks, itu aman ya buat lambung kalian, aman. B kompleks, bukan B12, B kompleks. Vitamin B semua itu ada di sana, B6, B9, B12 dan sebagainya, itu jadi satu di kapsulnya itu. Oke, itu bubur ayam ya teman-teman ya, yang keempat. Terus yang kelima itu kacang panjang, teman-teman. Kacang panjang mau diapain? Boleh, asalkan jangan pedas. Jangan melampaui pantangan di video kemarin. Video kemarin udah saya kasih tahu ada pantangannya soalnya kan gitu kan. Nah, apa aja yang nggak boleh kalian makan udah ada videonya. Jadi kacang panjang saya saranin kalian buat kuah bening ya, buat kuah bening. Biar apa? Biar kalian makannya enak. Satu. Yang kedua, hindari pedas gitu. Kacang panjang jawabannya. Bumbunya apa? Jangan micin ya. Ingat, jangan pakai micin. Fix nggak usah micin. Kalau kamu masih makan micin, tanggung sendiri akibatnya gitu loh. Oke. Setelah kacang panjang sudah, ada buncis, wortel. Ya, yang terakhir itu buncis dan wortel. Loh, di video kemarin ada kentang. Nah, kenapa kentang gak aku masukkan di jajaran makanan ini? Kan saya udah janji makanan ini pasti aman buat kalian. Tapi kalau kentang, kalau kalian ngisiin kentang di dalam kuah kalian atau di wortel, di buncis, mau niat kalian misalkan mau bikin sop gitu, terus kalian nambah kentang. Nah, kentang itu setara dengan nasi teman-teman, karbonhidratnya teman-teman. Nanti kalian nggak makan dong, kenyang, warak, perut kalian tuh keburu kembung jadinya, keburu penuh rasanya gitu. Jadi saya nggak masukkan tuh kentang. Terserah kalian mau dibuat cemilan kayak kentang, terserah. Cemilannya gimana? Nanti setelah makan 1 jam atau 2 jam kemudian isi pakai kentang, makan. Misalkan kalian ngecat temen atau jalan-jalan atau mau kemana, itu bawa kentang daripada bawa telur ya, malu masih ngupas gitu kan. Mending bawa kentang kamu ya kan, bawa kentang, bawa saus, bawa kentang, bukan saus sambal tapi ya, saus tomat. Ingat, jangan saus sambal ya, saus tomat aja. Cocol lah, dikit-dikit sausnya, enak. Itu saran saya teman-teman buat kalian ya. Jadi di video yang tadi yang saya sebutkan semua itu, dari yang pertama nasi, ada bayam, ada telur, ada bubur ayam tanpa kacang. Bubur ayam biasanya pakai kacang loh, inget ya, ada kacangnya, ada kuah santannya biasanya. Nggak usah, itu nggak usah. Intinya bubur ayam, bubur dan ayamnya aja. Terus kacang panjang, terus buncis wortel, itu yang saya sebutkan barusan. Catat, kalian nggak usah bingung-bingung teman-teman, nggak usah bingung A B C D E F G sampai Z. Itu semua saya pastikan itu aman, kalian makan itu pasti aman dan kalian makan. Saya berani tanggung jawab, yang saya sebutkan tadi itu aman, nggak akan bikin kalian seperti itu. Tapi intinya tutorial saya yang pertama ikutin, makan secukupnya, tidak boleh terlalu kenyang.
Yang penting cukup. Makan sedikit atau sering berarti kalian ikut dokter. Makan secukupnya itu ya, jadi secukupnya aja. Kalau kalian udah ngerasa kenyang, berhenti, jangan dilanjutkan gitu. Waduh kenyang, udah yang udah apa misalkan gitu, udah selesaikan. Kalau kalian ngerasa kenyang, jangan dipaksain gitu, biar enggak lambung kalian biar nggak besar karena isi makanan gitu kan. Oke teman-teman, semoga kalian itu cepat sembuh ya dengan mengikuti tutorial saya. Jangan lupa berdoa ya sama yang kuasa ya. Jangan lupa berdoa sama yang kuasa, karena penyakit semua yang kalian derita itu, yang bisa menyembuhkan itu hanyalah yang kuasa teman-teman. Dan yang saya sarankan ke kalian itu untuk biar kalian gak sering kambuh-kambuhan, solusi lah istilahnya. Oke teman-teman ya, saya akhiri aja videonya, sudah cukup. Saya Holili teman-teman, saya akhiri videonya sampai di sini saja. Jangan lupa ya teman-teman ya, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya biar saya terbantu teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.